Hari ini kita akan melihat satu topik yang kecil yang saya berikan judul Orang yang sombong dan orang yang rendah hati. Mari kita baca dalam Lukas pasal 18. Hari ini kita akan lihat ayat 9 sampai ayat ke-14. Lukas 18 ayat yang ke-9 sampai 14, demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan memukul-mukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang yang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari saudara kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kesempatan yang indah kami boleh membaca firman-Mu. Pakailah waktu yang singkat ini untuk kami renungkan firman Tuhan, biar jadi berkat, pertolongan, teguran, dan aplikasi dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, di sini ada dua tokoh, orang Farisi dan juga pemungut cukai. Kedua orang tokoh yang dianggap tanda kutip bertolak belakang. Orang Farisi dianggap orang yang rohani, suci, orang yang takut akan Tuhan, yang selalu di tangannya adalah hukum Taurat. Sedangkan pemungut cukai adalah orang yang dianggap berdosa, orang yang jahat, orang yang tidak baik, mau mencelakakan orang, orang yang selalu di tangannya mau mengambil uang orang lain. Nah saudara, Alkitab mencatat begini, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang, ini Yesus kasihkan contoh yang menarik. Jadi dikatakan ada dua orang. Satu orang Farisi, satu pemungut cukai. Kedua-duanya itu berniat baik. Kedua-duanya punya hati ingin datang kepada Tuhan Allah. Mereka datang ke bait Allah. Tujuannya adalah untuk berdoa. Orang Farisi mau berdoa, pemungut cukai pun mau berdoa. Jadi sama-sama mempunyai keinginan yang sama. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Firman Tuhan berkata dan mencatat, pertama dia bersyukur. Dia mengucapkan terima kasih kepada Allah.
ini masih oke, masih dibenarkan, karena memang kita datang kepada Allah mesti datang dengan ucapan syukur. Datang dengan ucapan terima kasih. Karena Allah Maha Besar, Maha Pencipta, kita perlu bersyukur. Orang Farisi itu tahu bersyukur. Tapi bersyukurnya lain. Bersyukurnya di dalamnya mengandung nada kesombongan. Aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Dia katakan lagi, aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, aku bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini yang ada di sebelahku, yang sama-sama kita berdoa, yang selalu menindas, yang selalu meminta pajak, yang selalu mengambil uang orang. Tidak sama. Aku tidak sama seperti dia. Aku bahkan berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Luar biasa. Kalau orang mendengarnya tentu akan kagum. Kalau orang memperhatikannya baik-baik tentu menganggap rohani sekali. Walaupun dia hanya berdoa dalam hati, saudara. Lalu pemungut cukai itu bagaimana? Dia tidak berani mendekat dari jauh. Karena dia tahu siapa dia. Karena dia tahu dia tidak layak. Karena dia tahu dia orang berdosa. Bahkan dia tidak berani menengadah ke langit. Bahkan dia pukul dirinya dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Kasihanilah aku, orang berdosa ini. Saudara, Yesus berkata, orang ini pulang ke rumahnya dan dibenarkan oleh Allah. Dibenarkan oleh Allah. Mengapa? Sebab barang siapa yang tinggi hati, meninggikan dirinya, sombong, merasa hebat, merasa lebih bersih daripada orang lain, lebih suci, lebih baik daripada orang lain, ia akan direndahkan. Dan orang barang siapa yang merasa tidak layak, berdosa, dia yang akan ditinggikan. Saudara pernah dengar orang yang doanya penuh kesombongan? Saya berulang kali mendengar doa orang-orang yang penuh dengan kesombongan. Satu yang dari orang yang tidak percaya, satu bahkan hamba Tuhan, saudara. Ngakunya, saudara, hamba Tuhan. Dia doa begini, dia mulai dengan kata-kata begini. Dia ingin mengatakan dirinya itu sungguh taat pada Tuhan. Aku tidak mengambil uang dari persembahan. Tidak mengambilnya. Sesen pun tidak mengambilnya. Dia katakan demikian. Bahkan apa? Bahkan kalau dia dapat uang 100 juta, dia sumbangkan. Kalau dia dapat uang 50 juta, dia sumbangkan. 20 juta, dia sumbangkan. Dia tidak pernah mengambil uang dari persembahan. Dia katakan lagi, kadang orang menganggap dia sepertinya orang bodoh. Saudara, bolehkah kita berdoa demikian? Saya pikir sah-sah saja. Tapi kalau orang mendengar, ya mirip orang Farisi ini.
Sendiri tahu udah cukup lah. Ya. Doa dalam hati lah. Satu hal lagi, ada orang yang sombong berdoa. Maka firman Tuhan berkatakan, kalau hatimu ada kemarahan, di dalam hidupmu belum beres, ada persoalan, bereskan dulu. Nanti bisa jatuh ke dalam dosa kalau berdoa. Ada orang yang berdoa begini. Dia katakan, ya Allah, bikin susah hidup orang itu. Seretkan rezekinya. Jangan berkati dia. Jangan sembuhkan penyakitnya. Biarkan susah hidupnya. Biarkan dia dipecat. Biarkan dia ditinggal istrinya. Saudara, mengerikan sekali kan doa yang demikian. Karena dengan hati yang panas, dengan hati penuh kemarahan, dengan hati kejengkelan, hancurkan hidupnya, susahkan perusahaannya, hidupnya tidak akan tenang, gundah gulana. Oh, mengerikan saudara doa yang demikian. Kalau tidak dengan hati yang penuh kasih. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, bereskan terlebih dahulu dengan Tuhan, buang segala dosamu, sucikan hidupmu dengan rendah hati berdoa dan harus ada kasih. Saudara tahu siapa itu Musa, bukan? Musa itu punya kakak namanya Miriam. Sebenarnya Miriam itu sangat sayang kepada Musa. Waktu Musa masih bayi dan mamanya itu melepaskannya di sungai Nil, Miriam itu yang menjaga, protek terhadap bayi Musa itu. Dari jauh dia lihat keranjang itu sampai putri Firaun mendapatkannya. Sangat sayang kepada adiknya. Bahkan ketika putri Firaun menggendong Musa yang masih bayi, bayi itu menangis. Dan Miriam berkata, mamaku itu ahli menjaga anak. Baby-baby dia pintar jaga. Panggil dia kemari, kata putri. Lalu digendonglah baby itu. Diam. Memang diamlah karena memang anaknya. Lalu putri bilang begini, bawa pulang, jaga, pelihara dia. Nanti tiba saatnya saya akan ambil. Ini anak angkatku lah kira-kira. Demikian. Dikasih uang susu, dibayar lagi. Bayangkan, jaga anak sendiri dapat bayaran. Singkat cerita, mereka sudah dewasa. Sudah jadi pemimpin-pemimpin lah. Suatu hari saudara, Miriam itu mengkritik, kepo lah terhadap si Musa. Menuduh Musa menikah dengan perempuan asing lah, dan sebagainya, dan sebagainya. Pokoknya menghina lah. Pokoknya kepo lah. Pokoknya mengata-ngatai lah. Apakah Musa balas? Tidak, saudara. Apakah Musa takut? Tidak juga. Pertanyaannya, mengapa Musa tidak membalas? Karena Musa tahu Tuhan yang akan memberikan keadilan. Benar, Tuhan Allah memberikan keadilan. Miriam kena penyakit kusta. Saudara, penyakit kusta, penyakit yang sangat-sangat najis, menyakitkan waktu itu. Sehingga mereka harus stop, tidak boleh berjalan, karena mereka dalam padang belantara. Dan Musa, dia tidak bilang, hei, kepolah kamu, matilah kamu.
musnahlah kamu, mampuslah kamu. Enggak, dia tidak ngomong demikian, saudara. Tidak, saudara. Dia katakan apa? Coba saudara cari dalam Alkitab ya, ini tugas. Ya Allahku, sembuhkanlah dia. Ya Allahku, sembuhkanlah dia. Inilah bentuk orang yang berdoa dengan tidak sombong. Dia tahu siapa dia. Dia tahu Allah pengasih. Dia tahu dia orang berdosa. Walaupun ada orang yang jatuh ke dalam dosa, dia tidak akan membenarkan diri sendiri, tidak mau merasa diri hebat. Orang Farisi, pemungut cukai. Kalau pemungut cukai merasa hebat, merasa sombong, merasa dia suci dan sebagainya, pemungut cukai tidak. Dia katakan, aku ini orang berdosa. Hari ini siapa kita, saudara? Kita adalah orang-orang yang berdosa. Kita orang-orang yang tidak layak. Kita seperti seorang pemungut cukai. Ketika kita datang ke hadapan Allah, kita mesti berkata, ya Allah, ya Tuhan, Tuhan Yesus, ampuni aku, orang yang berdosa ini. Tidak ada sedikit pun kesombongan yang ada pada hidup orang percaya. Yesus ajarkan demikian. Tidak ada kesombongan. Kalau Yesus sebagai teladan, dan kalau kita percaya benar-benar Dia sebagai juru selamat kita, maka kita mesti menteladani Yesus dalam hidup kita setiap hari, setiap saat. Dia sudah mengampuni kita, kita harus mengampuni. Seperti doa dalam doa Bapa kami itu. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur, terima kasih kepadamu. Sebagian firman Tuhan sudah kami dengarkan cara singkat ini. Pakailah Tuhan, supaya firman Tuhan ini benar-benar mengoreksi hidup kami. Memeriksa, membongkar segala perbuatan karakter hidup kami. Supaya kami buang segala kesombongan, buang segala merasa hebat, buang segala menganggap diri benar, buang segala menganggap diri suci. Kami orang berdosa, kami perlu datang kepada Tuhan, perlu mohon pengampunan pada Tuhan, mohon kelayakan daripada Tuhan. Dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.